Selamat pagi rekan trader semua, selamat datang di pembelajaran dasar forex atau trading system. Di sini kita akan membahas tema yaitu batasan trader dan jangan menolak rezeki. Nah, trader itu punya batasan tersendiri ya untuk meresikokan modalnya. Misalkan 5%, 10%, tidak ada yang salah di sana. Yang paling penting di angka itu kita masih bisa mengendalikan. Kita siap, mental kita siap. Mungkin nanti disamakan dengan saya untuk resikonya 20%. Dan ketika menyamakan dengan saya belum tentu semuanya mampu. Belum tentu semuanya punya skill di sana. Makanya yang secara logis itu kita meresikokan modal itu 5 sampai 10%. Makanya saya hanya menggunakan yang realistis saja. Untuk teman-teman yang realistis dan standar itu adalah 2% per transaksi. Kalau sampai 5 kali berturut-turut kena stop loss ataupun kita close minus, kita harus stop trading dulu. Karena 5 kali berturut-turut salah posisi ini, ketika kita meresikokan 2%, maka minusnya adalah 10%. Kalau sudah kurang 10% ini, maka belajar kita adalah mengkoreksi apa yang salah pada diri kita. Yang paling menentukan titik entry itu sesuai atau tidak nantinya adalah teknikal. Kalau dari awal identifikasi kita salah, maka hasilnya akan salah. Dari awal kalau tidak mau meresikokan dengan disiplin, maka hasilnya akan MC. Jadi seperti itu. Nah, margin call broker rata-rata adalah di atas 90%. Jadi misalkan sudah minus 90% dari modal kita itu sudah mendekati MC karena setiap broker beda-beda ya. Mungkin ada yang 95%, 93, 94, bahkan ada yang 85 sudah MC. Intinya rata-rata yang di atas 90% dari modal itu misalkan kita modal kita $1.000 dan minus 900, ini sudah hampir dipastikan nanti bisa MC. Jadi kita tidak pernah mengajari minus sampai begini ya, tidak meresikokan langsung satu modal habis di hari yang sama. Saya sendiri misalkan trading walaupun ekstrim, walaupun menggunakan risiko yang tinggi, tidak pernah model yang begini. Maksimal saya resikokan adalah 25%. Itu pun harus bongkar pasang. Ada yang saya close, kemudian masuk lagi, close, masuk lagi, ada tambahan profit, keluar lagi, begitu seterusnya sampai kita bisa melakukan recovery. Jadi ketika kita minus 25%, kita harus bisa recovery. Karena kalau misalkan kita MC sampai 90%, untuk recovery itu sangat susah. Karena modal kita juga terbatas, apalagi sampai habis nol. Terus mau recovery seperti apa kalau misalkan tidak punya modal. Jadi kita harus bisa meresikokan berapa maksimalnya. Kalau misalkan saya sekitar 25%-an. Dan itu pun harus bongkar pasang OP seperti itu untuk bisa recovery. Karena ada kalanya misalkan kalau kita hanya menunggu dan menunggu, maka minus kita akan tambah parah. Tapi kalau kita keluar masuk bisa merecovery apa yang kita close minus itu. Karena kalau kita kena SL, pakai SL, kalau misalkan tidak siap mental dan mentalnya kena duluan, apalagi SL-nya banyak, nah itu yang bisa bikin drop. Makanya kalau misalkan kita scalpingan,
saya jarang pakai SL. Ya pernah, tapi bukan suatu keharusan bagi saya, karena yang harus itu adalah membatasi berapa angka toleransi kita. Ketika sudah terpenuhi minus itu berarti kita harus close posisi, tapi close-nya bukan harus angka, tidak harus angka ya, tetapi kondisi marketnya. Kalau marketnya hanya koreksi, ya mungkin kita tetap tahan dulu dan tetap kita biarkan. Dari sisi resikonya juga masih aman, dari sisi peluangnya juga masih ada. Disitulah kita mempertahankannya. Dari sisi ketahanan, misalkan sudah tidak layak atau sudah tidak cukup, ya harus kita hilangkan, harus kita tutup. Jadi di situ intinya kita harus bermain logika. Kalau sudah kita masuk pasar, maka dua-duanya harus dikombinasi antara resiko dengan teknikalnya. Saya tidak mengharuskan teman-teman mengikuti saya ya. Saya tetap menggunakan batasan. Saya menyampaikan ke teman-teman, guna batasan ini menurut masing-masing yang cocok dan sesuai. Cocok dengan SL dan TP, maka gunakan itu. Karena ini bagian dari manajemen resiko. Boleh-boleh saja pakai TP, juga pakai SL. Kalaupun misalkan TP-nya tidak tersentuh, tapi di sini sudah profit, boleh langsung close manual. Jadi, apakah nanti ketika kita close manual ini tidak menjadikan kita disiplin? Jadi intinya begini dalam trading. Dalam jual beli itu yang penting kita lihat untung, kita lihat profitnya. Untung kita ini kita sendiri yang menilai. Misalkan kita jualan tidak harus fix ya. Misalkan kita jualan 100.000, kalau dijual 150.000 kita kan untung 50.000. Nah, dagang itu harus fleksibel, harus betul-betul mengikuti dinamika pasarnya. Kalau pembelinya banyak, kita pertahankan, itu bagus. Tapi kalau pembelinya sudah sedikit dan nggak terlalu banyak, ada kalanya kita menggunakan logika. Oke lah, kita jual 145.000 ataupun 130.000 sudah kita lepas. Yang penting kita sudah untung, seperti itu. Jadi ada batasan di mana pakai SL dan TP, dan juga ada batasan di mana kita bisa memakai manual. Nah, dengan memakai manual ini gunakan logika. Ketika candlenya sudah mengecil, sudah ada pembalikan, maka misalkan sebelum kena TP harus kita eksekusi dulu. Jadi seperti itu. Maka yang utama dalam psikologi itu adalah jangan tolak rezeki. Jadi nantinya jangan tolak rezeki, itu intinya ketika kita untung itu sudah lebih dari cukup ya, dari perhitungan kita sendiri, maka kita ambil dulu profitnya, kita close dulu. Entah nantinya kita ada peluang lagi kemudian kita masuk, itu urusan belakangan. Yang penting sudah terpenuhi, sudah lebih dari cukup, maka kita bisa close. Profit itu milik kita ketika transaksi itu sudah kita tutup. Ketika running profit dan kita tutup, berarti profit itu sudah milik kita dan bisa kita nikmati. Tapi kalau misalkan masih running, belum kita tutup, itu namanya profit semu, karena bisa berbalik arah menjadi minus ataupun profitnya justru malah makin besar. Nah, kita tinggal pilih mana yang sesuai. Oke lah, suatu saat kita bisa sesekali menahan posisi, tapi hati-hati, tidak ada yang pasti dalam trading itu. Yang kita menentukan support dan resisten, misalkan sudah mendekati, tidak selalu dia akan balik arah dan memantul, bisa jadi dia terus. Nah, di sini logika kita yang bermain. Apakah kita bisa close setelah ketika mendekati titik TP atau mendekati area support atau resistennya, ataupun kita nunggu TP. Jadi yang jelas logika kita yang di sini yang bermain. Jadi intinya dalam mengambil profit itu jangan menolak rezeki. Kita bisa dapat kecil atau besar, yang jelas jangan sampai kita menolak rezeki yang sudah ada di depan mata. Eksekusi, jalankan, kemudian kita bisa cuan. Nah, demikian untuk pembelajaran pagi ini, semoga bisa bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa sekali lagi jangan pernah nolak rezeki yang ada di depan mata. Salam cuan.